Lagi maraknya berita soal naiknya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika, kita sambung lagi bahasan cerita soal Presiden. Ini adalah sebuah insiden yang terjadi di Korea Selatan pada akhir tahun 70-an. Saat itu, tanggal 26 Oktober tahun 1979, Park Chung-hee, Presiden Korsel yang terkenal sebagai diktator, mati dibunuh oleh kepala intel Korea. Untuk mengisi kekosongan pimpinan negara, Kepala Staf Tentara Korea yang bernama Jeong Sang-ho kemudian memberlakukan sistem martial law yang mana mengkaryakan pihak militer untuk mengambil alih tugas pemerintahan. Mr. Jeong kemudian menunjuk seorang jenderal yang bernama Chun Do-hwan untuk menjadi Panglima Pemulihan Keamanan atau Pangkop Kamtib kalau di negara kita. Salah satu dari tugasnya yaitu untuk melakukan investigasi terhadap pembunuhan yang terjadi terhadap Presiden Park. Kim Gyo-peong yang enek dengan pemerintahan diktator Park Chung-hee diperiksa dan disiksa, diminta untuk memberitahu orang-orang yang berada di belakangnya. Di balik semua aksinya untuk memulihkan keamanan, Jenderal Chun ini adalah seorang yang ambisius. Kepada publik dan media, Jenderal Chun kemudian menyampaikan press release tentang insiden yang terjadi. Bersamaan dengan itu, Kepala Staf Tentara Mr. Jeong sendiri telah memanggil seorang mayor jenderal yang bernama Lee Tae-shin ke rumahnya. Mr. Jeong rupanya telah mencium gelagat aneh dari tindakan Jenderal Chun bersama dengan kelompoknya yang dikenal dengan nama Hanaho. Bapak Kepala Staf Tentara ini ingin mengangkat Lee untuk menjadi Kepala Garnisun Kota, selevel dengan jabatan Panglima Kodam kalau di kita. Jeong sangat percaya kepada Lee karena ia nilai Jenderal satu ini nggak neko-neko dan tidak turun dalam politik aktif. Saking nggak ambisiusnya, Mr. Lee malah menolak jabatan tersebut. Gelagat yang dilihat oleh Mr. Jeong memang sudah terlihat sangat mencolok di depan mata. Setelah diberi jabatan Pangkop Kamtib, Jenderal Chun bersikap seolah-olah dia calon raja. Dengan berani dia pun mengumpulkan semua menteri untuk melakukan laporan di kantornya. Yang paling membuat Mr. Jeong makin kesal karena Jenderal satu ini berani menggugat keputusannya. Chun rupanya sudah mendengar kabar soal hendak diangkatnya Jenderal Lee untuk menjadi Panglima Kodam. Dia memprotes keputusan itu dengan merendahkan reputasi seorang Mai Jen-lee. Mr. Jeong pun makin yakin bahwa langkah si Chun ini harus segera ia hentikan. Adapun antara Jenderal Chun dan Jenderal Lee ini memang berada pada kubu yang berseberangan. Chun Do-hwan berada pada kubu kelompok para jenderal yang disebut sebagai Hanaho tadi, sementara Jenderal Lee justru menentang ada kelompok eksklusif di dalam wadah tentara nasional. Dia juga menentang cara-cara yang telah dilakukan oleh Chun dalam melakukan investigasinya, mensiksa sembarang orang yang belum tentu terkait dengan urusan pembunuhan. Makin meruncing perbedaan di antara keduanya. Jenderal Lee sendiri saat itu masih terus dibujuk agar dia mau megang pimpinan Panglima Garnisun Kota. Setelah disadarkan situasi bahaya jika Chun Do-hwan dan kelompoknya makin merajalela, akhirnya Lee pun mau menerima mandat tersebut. Pada akhirnya, Mai Jen-lee Tae-shin dilantik menjadi Panglima Kodam Kota Seoul. Setelah menjabat, ia pun langsung melakukan screening terhadap para jenderal yang diduga tergabung dalam kelompok Hanaho. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada staf dalam jajarannya yang akan melakukan pembangkangan. Kelompok Hanaho ini memang sebuah kelompok eksklusif pimpinan dari Chun Do-hwan yang memiliki kode etik tersendiri. Kelompok ini dibikin pada saat pemerintahan presiden yang sebelumnya. Mereka mengeksklusifkan diri sebagai kelompok yang dekat dengan mendiang Park Chung-hee. Kini mereka jadi punya misi sendiri untuk bisa memanfaatkan keadaan. Para anggotanya ditanami dogma agar setia kepada titah pimpinannya sendiri. Namun kini misi mereka serasa terhalangi dengan keberadaan Mr. Jeong. Chun Do-hwan kemudian melakukan manuver dengan membawa koper yang ia temukan di dalam berangkas ruang presiden. Uang yang jumlahnya 9 juta itu rupanya sudah ia anggarkan sendiri. 6 juta buat anak mantan presiden, 1 jutanya buat kelompoknya, dan 2 jutanya lagi ia upetikan khusus untuk Mr. Jeong. Kepala Staf Tentara ini ternyata orang yang jujur, ia sama sekali tidak mau menerimanya. Harusnya uang itu masuk ke kas perbendaharaan negara. Ia bahkan memarahi Chun karena sudah bertindak sendiri. Harusnya ia lapor dulu sebelum melakukan tindakan apapun. Chun Do-hwan makin gedek kepada bapak pimpinan ini.
Ia pun makin marah ketika melihat laporan hasil investigasi. Chun tadinya ingin agar Mr. Jeong yang berada di TKP pada saat pembunuhan terjadi dinyatakan terlibat dalam insiden pembunuhan presiden. Sang pembunuh yang kepala intel memang akhirnya menelepon Jeong dan memintanya untuk ambil alih pemerintahan sementara. Chun merasa curiga dengan hal itu. Intrik berlanjut, kemudian Mr. Jeong yang sudah tidak nyaman dengan kelakuan Chun akhirnya lapor kepada Menteri Dalam Negeri minta restu untuk menghentikan Jenderal Rakus ini. Dia berencana untuk mengirimnya ke daerah yang terpencil jika nanti susunan kabinet baru telah kembali ditetapkan. Pak Menteri yang juga sudah disodori amplop ini menyerahkan segala keputusan kepada Mr. Jeong. Obrolan mereka saat itu terdengar oleh seseorang dari pihak tentara. Tidak lama kemudian orang tersebut yang bernama Jenderal Roh Tae-wo datang menyambangi rumah Chun Do-hwan. Dia melaporkan perihal niatan Mr. Jeong tadi dan meminta agar Chun mulai berbaik hati dan sujud-sujud kepada bapak atasan. Kebetulan Roh Tae-wo yang juga sesama pentolan Hanaho hendak dikirim pula ke daerah perbatasan. Chun menolak untuk tunduk. Dia mengajak Roh untuk melakukan langkah akhir jika mereka sudah dalam keadaan terdesak, yaitu dengan membalikan papan caturnya sekalian. Chun mengajak Roh untuk melakukan kudeta. Beberapa waktu kemudian pemilu di Korsel dilangsungkan dengan hasil majunya Choi Han Kyu yang punya background warga sipil terpilih untuk menjadi presiden yang berikutnya. Jenderal Chun makin geram mendengarnya. Apalagi ketika di kantor ia melihat bahwa Roh Tae-wo berkesan pasrah menerima kehadiran presiden baru. Chun mengingatkan momen dulu ketika dia berhasil mendukung Park Chung-hee dalam melakukan revolusi 16 Mei. Saat itu, Chun Do-hwan yang mengarahkan pasukan untuk memulai arakan revolusi. Dia yakin bahwa kali ini dia bisa melakukannya lagi. Chun Do-hwan mengajak Roh Tae-wo untuk segera gaskeun melakukan kudeta. Keduanya lalu mengumpulkan semua anggota Hanaho lalu menyampaikan sebuah dokumen yang akan segera mereka terbitkan sebagai langkah awal pelaksanaan kudeta. Dokumen itu adalah surat penangkapan terhadap Mr. Jeong yang dirasa merupakan batu ganjalan bagi langkah timnya. Ternyata tidak semuanya langsung setuju dengan langkah ini. Seorang jenderal senior malah tampak keberatan melakukan tindakan yang ilegal itu. Chun Do-hwan tidak mau eleh-geleng, dia kekeh bahwa nggak ada yang ilegal. Urusan investigasi sudah menjadi wewenangnya dalam lingkup militer. Chun Do-hwan dan Roh Tae-wo sudah yakin bahwa mereka bisa mengatur segalanya. Untuk bisa menyingkirkan Mr. Jeong, mereka nggak butuh persetujuan presiden dan menteri pertahanan segala. Kepada barisan kolonel, dia meyakinkan bahwa sepintar apapun, mereka nggak akan bisa naik pangkat kecuali kalau ada kedekatan dengan jajaran atas. Kepada anggota jajaran jenderal, Chun menjamin bahwa mereka akan mendapatkan posisi enak jika dia yang naik berkuasa. Chun Do-hwan berjanji akan mengurus mereka semuanya. Kudeta itu mereka rencanakan untuk dilakukan sehari sebelum diumumkannya kabinet baru tanggal 12 Desember. Tinggal satu orang lagi yang akan jadi ganjalan, yaitu Panglima Garnisun Kota Seoul, Lee Tae-shin. Sebuah siasat licik kemudian dilancarkan. Seorang kolonel anggota Hanaho datang menyambangi lokasi latihan militer pasukan Jenderal Lee. Kepada Panglima Garnisun itu, ia bilang bahwa dirinya ingin menyampaikan pesan undangan ulang tahun dari Jenderal Chun. Beserta dua jenderal lain, Lee diundang sebagai tanda perpisahan pula karena Chun hendak dipindah ke lokasi daerah. Saat itu Jenderal Lee belum mau terbujuk, ia fokus dengan latihan yang sedang mereka lakukan. Adapun rencana keseluruhan dari Hanaho ini yaitu bahwa tanggal 12 nanti mereka akan meminta restu penangkapan Mr. Jeong pukul 6:30 malam. Saat itu diharapkan bahwa 3 jenderal termasuk itu Jenderal Lee masih berada di rumahnya sedang melakukan santap makan malam. Dengan demikian aksi penangkapan Jeong tidak akan pernah bisa dicegah. Sekarang kuncinya adalah bahwa persetujuan dari presiden harus berhasil mereka dapatkan. Jenderal Chun Do-hwan yang akan mengurusi hal tersebut. Namun sebelum dia pergi menuju kantor presiden, dia sudah mendapatkan panggilan dari Mr. Jeong agar segera menghadap ke kantor Mabes. Chun Do-hwan dan Roh Tae-wo jadi curiga jangan-jangan Mr. Jeong sudah mengendus rencana mereka. Datanglah kemudian keduanya dengan harap-harap cemas. Jenderal Chun yang masuk ke dalam ruangan.
Dalam pertemuan itu, Mr. Jeong ternyata hanya mengucap selamat bertugas kepada Chun yang akan segera ditempatkan ke daerah pesisir selatan. Ia sama sekali tidak ngeh dengan pergerakan yang akan segera terjadi. Sekalian ia meminta izin agar dua anggotanya diizinkan untuk hadir ke kantornya nanti sore hari untuk melaporkan hasil investigasi yang terkini. Jenderal Chun Do-hwan serasa mendapatkan angin segar bagi kelancaran aksinya sore nanti. Sore itu pada waktu maghrib, Jenderal Lee sudah dijemput dan dibawa menuju ke lokasi makan-makan yang ternyata adalah di sebuah lokasi hiburan malam. Kaget dan curiga Mr. Lee melihatnya. Ketika sang ajudan memberitahukan bahwa Mr. Chun belum hadir di tempat, ia pun segera memutuskan untuk balik menuju kantor. Namun sebelum pergi, kendaraannya keburu kecegat oleh sebuah mobil yang membawa seorang jenderal lain. Ia pun terpaksa ikutan masuk ke dalam bar. Sementara itu di dalam kota, pergerakan sudah dilakukan oleh Chun dan kawan-kawan. Jenderal Chun Do-hwan dan pengawalnya langsung menyambangi kantor presiden, sementara dua orang kolonel suruhannya melipir ke kantor Mr. Jeong. Di sini mereka tidak masuk dengan damai-damai, kedua penjaga gerbang mereka sikat saat itu juga. Dua kolonel dari pihak Intel itu kemudian masuk untuk menemui Mr. Jeong. Kondisi gawat tersebut tidak terantisipasi oleh para petinggi militer kota yang memang sengaja disekap di sebuah tempat hiburan dengan suguhan tarian dog-dog ala Korea. Jenderal Lee sudah merasa tidak nyaman berada di sana. Ia ingin segera nelpon ke kantor saat itu juga, namun selalu dihalangi oleh orangnya Chun dengan berbagai alasannya. Suasana intens yang terjadi di tiga tempat pada saat yang bersamaan ini mulai pecah ketika di kantor Mr. Jeong, pertempuran mulai meletus ketika dua orang utusan Jenderal Chun keke untuk membawa paksa tuan rumah mampir ke kantor Mabes. Mr. Jeong pastinya tidak bisa dibodohi dengan alasan bahwa di sana ia hendak diminta keterangan saja sebagai formalitas. Sadar bahwa dirinya hendak dijebak, ia minta stafnya untuk mengklarifikasi bahwa betul mereka ini telah mendapatkan izin dari presiden. Tidak ada pilihan lain bagi para penculik selain daripada gercep melakukan tindakan. Terjadilah adu tembak dengan para penjaga di sekitaran kantor. Info mengenai momen adu tembak itu langsung sampai ke markas kelompok Hanaho. Mereka pun jadi panik karena sebetulnya Jenderal Chun masih belum mendapatkan persetujuan dari presiden. Presiden sendiri memutuskan bahwa penangkapan Mr. Jeong harus seizin dari Menteri Pertahanan. Beras sudah jadi bubur, tindakan penculikan itu sudah kadung dilakukan. Terjadi kemudian pertempuran susulan di halaman kantor dengan pasukan Angkatan Laut yang kebetulan saja sedang berada di sana. Menteri Pertahanan yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut melihat kejadian itu dari kejauhan. Alih-alih bertindak, ia malah kabur dari rumah menuju sebuah tempat yang entah kemana. Barulah setelah momen heboh terjadi, kabar pun masuk kemana-mana, termasuk ke pihak ketiga jenderal di lokasi hiburan. Kini mereka pun jadi sadar bahwa mereka telah dikerjai oleh Jenderal Chun. Mereka segera merapat menuju posnya masing-masing. Mereka pun berkoordinasi dan mulai mendapatkan kesimpulan bahwa percobaan kudeta sedang coba dilakukan oleh Jenderal Chun Do-hwan. Jenderal tengik itu harus bisa mereka tangkap dengan segera. Jenderal Kim dari pihak Provos segera memberi instruksi kepada penjaga istana agar nanti mereka menangkap Jenderal Chun di pintu gerbang. Masuk pula kemudian info dari pihak markas kepada pihak Pas Pampres di istana. Seiring dengan itu, Roh Tae-wo segera menginstruksikan agar para kolonel segera membawa Jenderal Chun keluar dari TKP. Semua kontak yang berlangsung berhasil terlacak oleh pihak Intel yang berada dalam kekuasaan pihak Hanaho. Chun sendiri masih berada di dalam kantor presiden untuk memaksakan didapatkannya persetujuan untuk menangkap Mr. Jeong. Ia pun segera ditarik keluar saat itu juga. Chun Do-hwan kaget ketika di luar penjagaan gerbang tanpa jadi lebih banyak dari sebelumnya. Pasukan penjaga langsung mencegat mobil itu untuk menangkap Jenderal Chun Do-hwan. Namun kemudian aksi mereka harus tertunda karena datang instruksi kemudian dari wakil Mr. Jeong sendiri. Jenderal ini melarang ditangkapnya Jenderal Chun karena dugaan kudeta masih berupa spekulasi semata. Sementara itu di rumah dinas Mr. Jeong, pertempuran masih terjadi antara pihak Angkatan Laut dengan polisi militer dari kubu Hanaho.
Jenderal Lee datang untuk memantau perkembangan yang sedang terjadi. Saat itu pula ia mendapatkan telepon dari Pak Wakil Kepala Staf bahwa mereka tidak boleh sembarang menangkap Chun. Jenderal Lee berusaha meyakinkan dengan segala plot yang telah dirancang agar dirinya dan 2 jenderal lain tidak berada di tempat saat penculikan itu mereka lakukan. Pak Wakil tetap tidak mau ambil keputusan, dia ingin agar mereka tidak gegabah dalam melakukan tindakan. Keputusan yang setengah-setengah ini mendapat tentangan dari Jenderal Kim. Harusnya mereka bertindak cepat dalam situasi yang seperti itu. Sementara perdebatan masih terjadi, Jenderal Chun dan kawan-kawan memanfaatkan situasi bingung tersebut. Mereka segera mendobrak keluar dengan melabrak gerbang meskipun harus mengorbankan salah satu anggota mereka. Kabar itu pun segera masuk kepada jenderal di Mabes dan di lapangan. Diumumkanlah bahwa negara sedang berada dalam situasi gawat darurat, bahwa percobaan kudeta sedang coba untuk dilakukan. Dalam situasi seperti itu, halal bagi para tentara untuk membunuh sesama anggota yang berbeda kubu. Markas besar langsung mengerahkan artileri beratnya. Hal itu mulai membuat panik para jenderal di pihak Hanaho. Tidak lama kemudian Jenderal Chun tiba di lokasi markas mereka. Dengan tetap berusaha pede dan tenang, Jenderal bandel ini menyuruh semuanya untuk berhenti panik dan melakukan langkah berikutnya. Kini PR mereka yaitu untuk menemukan keberadaan Menteri Pertahanan. Saat itu Bapak Menteri ini ternyata malah ikut ngopi di kantor Kedubes Amerika. Menteri yang ewer-ewer ini beralasan bahwa mereka butuh bantuan Amerika karena khawatir akan kedatangan pasukan Korea yang akan memanfaatkan situasi. Diyakinkan bahwa Korut tidak akan menyerang malam itu juga, pihak Kedubes meminta agar Menteri Kadut ini segera balik menuju posnya sendiri. Lokasi tempat berkumpulnya anggota Hanaho saat itu adalah di Security 30, yang mana merupakan area kekuasaan dari kepala garnisun kota. Salah seorang bawahan rupanya sudah digembosi oleh pihak Hanaho. Sekarang Jenderal Lee menelepon kantor tersebut dan meminta agar bawahannya itu segera melapor ke kantor pusat. Datang kemudian jenderal lain yang bicara. Chun sendiri yang sebetulnya ingin diajak bicara oleh Jenderal Lee tidak mau menerima telepon itu. Tidak ada maaf bagi mereka, Jenderal Lee akan segera mengerahkan pasukan tanknya untuk mengepung lokasi tersebut. Hal itu membuat para jenderal di Hanaho kembali panik karena jarak dari markas garnisun menuju lokasi mereka begitu dekat. Chun Do-hwan kembali membungkam semuanya. Dia meminta seorang anggota dari Angkatan Udara agar mengerahkan pasukannya menuju kota Seoul. Setelah itu, dia pun meminta Roh Tae-wo agar mengerahkan pasukannya pula yang sedang berjaga di daerah perbatasan. Chun Do-hwan tidak khawatir mengenai perbatasan, seperti juga pihak Amerika. Dia yakin bahwa pihak Korea Utara tidak ada rencana untuk melakukan penyerangan malam itu juga. Dikerahkanlah semua pasukan dari komando kedua jenderal itu, sementara Mr. Chun sendiri akan balik menuju istana untuk kembali memaksakan tanda tangan dari Pak Presiden. Di kantor garnisun kota, Jenderal Lee dan timnya juga merancang strategi pertahanan. Mereka harus mengantisipasi datangnya pasukan Angkatan Udara dari unit 2, 4, dan 6 yang dikuasai oleh pihak Hanaho. Pergerakan mereka yang cepat bisa membuat mereka duluan sampai ketimbang rombongan pasukan tank. Jenderal Lee kemudian menghubungi Jenderal Gong dari unit 8 yang masih bebas dari sentuhan Hanaho. Selain itu, dia pun menghubungi pasukan infanteri 26 yang akhirnya mau untuk turun bantu. Namun demikian, dia pun sadar bahwa walau bagaimanapun, pasukan Angkatan Udara unit 2 akan lebih dulu tiba ketimbang mereka itu. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan blokade terhadap semua jembatan sungai yang terhubung dengan kota Seoul. 3 jembatan kota itu memang akhirnya berhasil memblokir kedatangan konvoi truk dengan kendaraan warga yang sengaja dibikin macet. Ada satu lagi jembatan yang berada di luar wewenang garnisun kota, yaitu jembatan Haenju. Jenderal Lee langsung menelpon komandan yang bersangkutan untuk melakukan pemblokiran terhadap jembatan yang satu itu. Seperti biasa, obrolan mereka selalu terpantau oleh pihak Intel. Baru saja jenderal ini mau turun ke lapangan, ia keburu ditelepon oleh orang Intel tersebut. Sang kolonel dari pihak Intel berhasil menggobosi Pak Jenderal dengan menyebutkan bahwa jenderal lain pun sudah berada di belakang gerakan mereka. Jenderal Chun dan kawan-kawan telah tiba kembali di Istana Negara.
Kini ia menghadap Pak Presiden tidak dengan nyorangan saja, namun dengan kawanan para jenderal rekan sesama Hanaho. Meskipun Pak Presiden sudah tegas bahwa Chun harus ada persetujuan dulu dengan Menteri Pertahanan, mereka kali ini tidak mau mundur. Kelompok jenderal ini akan tetap berada di sana sampai Pak Presiden mau kasih tanda tangan surat penangkapan terhadap Mr. Jeong. Pasukan Jenderal Lee sudah tiba di jembatan Haenju, namun ternyata petugas di sana sudah dilarang untuk melakukan pemblokiran jembatan. Jenderal Lee kemudian berbicara dengan jenderal yang bersangkutan yang rupanya sudah keder karena mendengar bahwa pasukannya akan datang jumlahnya sangat banyak. Ia pun cuma bisa say sorry saja kepada Jenderal Lee yang malang itu. Jenderal Lee akhirnya inisiatif untuk memasang palang pembatas jalan di sekitaran jembatan. Ia pun jadi kaget sendiri ketika melihat bahwa jumlah pasukan yang akan datang ternyata memang sangat banyak. Akhirnya ia pun melakukan tindakan nekat. Jenderal Lee maju sendiri ke tengah jembatan, berusaha untuk menghentikan iringan pasukan ini. Hendak ia akan tertabrak, namun akhirnya jeep di depan berhasil ia hentikan, yang mana menghentikan semua kendaraan. Ketika sopir jeep ini menyalakan kembali radionya, dia sudah mendengar suara Jenderal Gong yang memberikan komando agar mereka semua segera balik menuju pangkalan. Semuanya akan dimaafkan, tidak akan ada yang dikasih hukuman. Balik lagilah rombongan pasukan yang besar ini menuju arah semula. Takjub orang Hanaho yang mengintai di area sana, pasukan sebegitu banyak bisa dibalikan lagi oleh seorang manusia bertekad baja. Pihak Hanaho di lokasi base camp-nya kembali dibikin panik. Kabar itu sampai ke orang-orang di Mabes yang langsung merasa lega dan sampai juga ke telinga Jenderal Chun yang baru keluar dari kantor presiden. Segera ia pun cabut untuk menemui Jenderal Do Hee Chul. Dengan pengaruhnya, ia menyuruh Jenderal Angkatan Udara ini untuk turun langsung menemui pasukannya dan menyuruh mereka agar segera balik arah. Chun mengeluarkan pistol meminta agar ia ditembak saja jika Do Hee Chul tidak mau melaksanakan keinginannya. Jenderal ini pun langsung bergerak dan berhasil mencegat pasukannya di suatu posisi. Ia pun melakukan tindakan yang sama persis dengan yang dilakukan oleh Chun Do Hwan, meminta ditembak jika pasukannya tidak mau mengikut komandonya. Balik lagilah pasukan yang besar ini kembali menuju jembatan Haenju. Pergulatan yang terjadi akan ditentukan dengan pihak tentara mana yang berhasil tiba di kota Seoul. Jenderal Lee yang mendengar kabar itu kemudian memohon agar Brigjen Angkatan Udara Unit 8 mau untuk turun melakukan hadangan. Hanya unit ini yang bisa mendahului kedatangan Unit 2. Setelah dibujuk dan diyakinkan, Unit 8 yang masih bersih dari sentuhan Hanaho akhirnya mau turun untuk membantu dengan mempertaruhkan resiko akan terjadinya perang saudara di dalam kesatuan. Panik lagilah orang-orang di pihak Hanaho mendengar update terbaru di lapangan. Hanya Chun Do Hwan yang saat itu masih pede dengan laganya yang petantang-petenteng itu. Ialah yang kembali maju untuk menyiasati keadaan. Chun Do Hwan kemudian menelepon pihak Mabes mencoba meyakinkan agar mereka jangan sampai overthinking, yang ia lakukan sama sekali bukan percobaan kudeta. Chun mengajak mereka agar melakukan perjanjian damai. Kedua kubu harus menarik mundur pasukannya masing-masing. Jenderal Kim dan Jenderal Lee sempat mengajukan keberatannya, mereka jangan sampai percaya dengan janji manis para pemberontak. Namun Jenderal Gin yang wakil kepala staf itu masih yakin bahwa Chun akan memenuhi perjanjian yang busuk tersebut. Pasukan Unit 2 memang sempat mundur dari mulut gerbang, namun mereka kemudian berhenti di ujung jembatan. Ketika mereka mendengar bahwa pasukan Unit 8 sudah mulai bergerak mundur, sebagian dari pasukan mereka bergerak dengan perahu karet untuk menyeberangi sungai. Mereka pun berhasil naik menuju seberang dan menawan para penjaga gerbang jembatan. Dengan demikian, pasukan dari tentara yang balelo ini jadi bebas masuk ke dalam kota. Orang-orang di Mabes tentara yang mendengar kabar tersebut langsung panik, termasuk itu Pak Menteri yang sudah di-drop oleh orang kedubes Amerika. Semua unit langsung melakukan siaga. Namun alih-alih bertahan, Menteri dan Wakil Kepala Staf termasuk para pengikut yang ketakutan malah mencoba untuk kabur. Jenderal Kim sampai harus membentak agar mereka mau mempertahankan harkat martabat tentara yang harusnya berjuang untuk mempertahankan markas mereka dari serbuan para pemberontak.
Tidak ada gunanya memberikan motivasi untuk berjuang. Para jenderal yang ciut ini segera berhamburan keluar dari markas besar. Mereka hendak cabut menuju lokasi aman berikutnya di markas garnisun kota. Kabar itu tentu saja bikin para jenderal di Hanaho jadi ketawa girang. Satu PR mereka sudah dibantu diselesaikan. PR selanjutnya adalah untuk membungkam dua jenderal patriotik yang masih tersisa, yaitu Jenderal Lee dan Jenderal Gong di markas Angkatan Udara. Saat itu pasukan unit 2 memang sudah tiba di lokasi tersebut. Suasana markas sudah dalam kondisi gelap gulita, tanda bahwa mereka sedang bersiaga untuk menyambut kedatangan musuh. Para anggota sendiri masih standby di lokasi menunggu titah dari Jenderal Gong sang komandan. Pak Jenderal kemudian keluar dari ruangannya. Ia memberikan kebebasan jika ada anggotanya yang ingin melarikan diri dari pertempuran. Para anggota memang sudah ingin kabur dari lokasi itu, namun sebagai komandan, Jenderal Go harus tetap mempertahankan martabatnya sebagai Panglima Angkatan Udara. Ia memutuskan untuk stay di markasnya. Sementara yang lainnya kabur, hanya dia sendiri yang berada di lokasi itu bersama dengan Mayor Oh yang setia menemaninya. Mayor Oh menghalangi pintu dengan segala benda furnitur untuk mereka jadikan sebagai benteng pertahanan terakhir dari serangan saudara mereka sendiri. Tidak lama kemudian pasukan unit 2 datang menuju depan pintu. Kedua orang di dalam tetap tidak mau keluar meskipun sudah dibujuk oleh seorang prajurit yang merupakan tetangga Mayor Oh sendiri. Terjadilah kemudian adu tembak di antara kedua kubu. Sempat bisa bertahan, namun akhirnya mereka pun takluk ketika pasukan di luar membom pintu tersebut. Habislah kemudian kedua orang ini terkena berondongan peluru. Mayor Oh mati seketika, namun Jenderal Gong masih bertahan hidup. Ia pun diangkut agar segera mendapatkan pengobatan. Pada saat yang bersamaan, Jenderal Lee menelepon meja Jenderal Gong. Seorang anggota unit 2 mengangkatnya dan meminta agar Panglima Garnisun ini membuat sebuah keputusan yang bijak. Jenderal Lee sadar bahwa markas Angkatan Udara sudah dikuasai oleh para pemberontak. Pasukan besar lain saat itu sudah tiba di mabes tentara yang mana kondisinya sudah minim dengan penjagaan. Dengan santai mereka pun bisa masuk untuk mendudukinya. Sebuah bonus mereka dapatkan di sebuah loker dalam bunker. Menteri Pertahanan rupanya sedang ngumpet di dalamnya. Satu ruangan saja yang masih dijaga oleh beberapa anggota yang setia, ruangan strategi di mana di sana Jenderal Kim masih ngejanteng mempertahankan harga dirinya. Saat itu ia sedang menelepon Jenderal Lee. Kim meninggalkan pesan bahwa tinggal dirinya saja kini satu-satunya harapan bagi nusa bangsa. Jenderal Lee langsung memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan semua anggota pasukan. Dia tetap bertekad untuk menghentikan kudeta yang terjadi. Masuk ke dalam ruangan, ia pun menelepon istri, minta izin telat pulang. Bagi Jenderal Lee, selain masalah harkat martabat jabatan, dia juga ingin menampung aspirasi warga Korea yang ingin hidup dalam alam demokrasi, lepas dari suasana kediktatoran. Ia pun jadi nggak peduli ketika kolonelnya kemudian malah mendesaknya untuk membatalkan instruksinya tadi. Pantang baginya sebagai bodyguard kota untuk mundur saat bahaya sedang mengancam. Apa nantinya kata orang jika tahu bahwa dia telah mengabaikan keselamatan negara. Dengan pasukan yang tinggal bersisa seratusan orang saja, dengan jumlah tank yang juga kurang dari 5 saja, ia tetap bertekad untuk tetap melakukan perlawanan. Kolonel Kang yang tadinya menentang, kini gabung kembali dan bertekad setia pada titah atasannya. Setelah mengobarkan semangat perjuangan, mereka pun bersiap untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Pasukan garnisun ini segera bergerak menuju lokasi Security 30, tempat bercokolnya para pemberontak dari pihak Hanaho. Di sana mereka memang sudah menerapkan barikade pertahanan yang berlapis. Tiba di depan barikade palang besi yang berjejer itu, dengan gagah berani Jenderal Lee meminta semua anggota Hanaho untuk keluar dan menyerahkan diri. Jenderal Chun yang sudah mengantisipasi kedatangan pasukan Lee menyuruh anak buahnya untuk melakukan barikade, namun jangan sampai mereka yang nembak duluan. Ia kemudian jadi gusar karena pasukan divisi perbatasan yang harusnya turun membantu sampai saat itu masih belum juga tiba.
Sementara itu di luar, Jenderal Lee tetap nekat untuk melabrak barikade dengan barisan tank yang seadanya. Jenderal Chun kemudian bicara dan mulai mengeluarkan gertak sambal. Meskipun 4 tanknya diejek, namun Jenderal Lee masih punya satu kartu as lain, yaitu pasukan artileri meriam yang telah bersiap di sebuah bukit. Jenderal Lee segera kasih komando agar meriam bom itu diarahkan tepat pada target gedung security 30. Jenderal Chun pun kini mulai keder, belum lagi para jenderal lain yang sedari tadi memang terlihat kurang nekat. Chun Do-hwan memutuskan untuk turun menemui Jenderal Lee langsung di lapangan. Tiba di lapangan, Chun Do-hwan naik ke atas sebuah jeep lalu mengancam anggota pasukan dari garnisun kota. Jenderal Lee membalas gertakan itu bahwa pihak artileri di atas bukit akan segera meluncurkan serangannya dalam waktu 5 menit ke depan. Artileri di atas bukit memang sudah siap dengan meriamnya, tinggal nunggu komando saja sebelum mereka melepas roket-roket itu. Chun Do-hwan terus melontarkan kalimat hasutan, namun itu tidak membuat Jenderal Lee rubah pikiran. Pada saat yang kritis itu, pasukan Hanaho kedatangan sebuah kartu as yang kemudian akan menghentikan perlawanan musuh mereka. Menteri Pertahanan sudah tiba di lokasi dan di bawah arahan dari Roh Tae-wo, ia kemudian menyeru agar Jenderal Lee menghentikan segala aksinya. Pak Menteri bahkan sekalian menyuruhnya untuk balik ke markas saja. Ketika mendengar bahwa Jenderal Lee menolak untuk mundur, Pak Menteri mengeluarkan kartu as yang terakhirnya. Ia memecat Jenderal Lee dari jabatannya sebagai Panglima Garnisun. Chun Do-hwan mempertegas bahwa Jenderal Lee Tae-sin adalah pengkhianat korps tentara yang mana wajib untuk ditangkap. Pada saat yang bersamaan, pasukan unit 2 telah tiba di lokasi kejadian. Praktis pasukan garnisun pun terkepung dari segala arah. Melihat posisinya yang lemah dan memang karena panglimanya sudah resmi dilengserkan, akhirnya para prajurit garnisun, baik itu yang di atas bukit maupun yang berada di tempat, satu persatu menyatakan mundur dari pertarungan. Jenderal Lee menyadari bahwa dirinya sudah tidak lagi punya kuasa, untuk itu ia pun membiarkan pasukannya untuk mundur dan beristirahat di markasnya. Namun sebelumnya, ada sesuatu yang terlebih dahulu ingin ia lakukan sebelum dirinya kena ciduk pasukan Hanaho. Dengan nekat, ia maju melompati palang-palang besi yang berduri itu untuk mendekat ke depan Chun Do-hwan. Ke depan muka musuhnya, Jenderal Lee hanya ingin mengutarakan sebuah ujaran. Ia bilang bahwa Chun Do-hwan ini tidak layak disebut sebagai seorang prajurit, bahkan tidak layak disebut sebagai seorang manusia. Agak majeleb lupanya ucapan itu, Jenderal Chun bahkan gak lagi bisa tersenyum melihat ditangkapnya seorang Lee Tae-sin. Saat bergerak balik menuju kantor, ia bahkan harus menyepi dulu untuk menyingkirkan perasaan bersalahnya itu. Namun tidak lama kemudian, ia sudah berhasil menyingkirkan naluri manusianya, ia pun balik untuk bergabung merayakan kemenangan tersebut. Tidak lama berselang, seluruh jajaran Jenderal Hanaho ini sudah kembali berada di depan Presiden. Mereka meminta tekenan surat penangkapan berikut pengunduran dirinya dari kepala pemerintahan yang baru dijabatnya beberapa hari itu. Jenderal Lee Tae-sin atau Jang Tae-wan ini dipenjara berdampingan dengan sel Mr. Jeong yang rupanya sudah habis disiksa oleh semua bawahan Chun Do-hwan. Jenderal Gong dan Jenderal Kim harus mengalami nasib serupa. Sementara itu, Chun Do-hwan beserta gengnya naik untuk memerintah negara Republik Korea hingga tahun 1987. Setelahnya, giliran Roh Tae-wo untuk meneruskan kursi presiden. Baru di masa Presiden Kim Yong-sam yang mulai menjabat di tahun 1993, kedua mantan presiden itu dihukum seumur hidup atas tindakan makarnya tersebut, juga atas kejahatan kemanusiaan dalam pembantaian demo warga di daerah Gwangju. Keduanya meninggal tahun 2021 lalu, yang mana pemakamannya sama sekali tidak dihadiri oleh wakil pemerintahan Korea saat itu akibat kejahatan mereka di masa lalu. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.